Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun ingkang kula hormati lan kawula mulyakaken, PJ Bupati Kabupaten Tegal dan semua pejabat yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, dan juga pendengar radio Slawi Ayu ingkang kawula hormati lan kawula mulyakaken. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama mujalasah, silaturahim, bersama-sama ngaji, mudah-mudahan dengan keniatan yang ikhlas. Hadir kita semua di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua berada pada satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Rajab. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang ada dalam kalender Islam, 4 diantaranya disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. 4 bulan tersebut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu adalah bulan Rajab, bulan yang dimana kita berada di dalamnya. Tentang keistimewaan bulan Rajab disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Nabi mengatakan bahwa Rajab ini adalah bulannya Allah. Kemudian nanti bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai mengatakan Rajab adalah bulannya Allah. Kenapa demikian? Karena di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu rahmat yang seluas-luasnya, membuka pintu ampunan yang seluas-luasnya. Artinya tinggal bagaimana kita sebagai hamba-hamba Allah menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan bahwa Rasul mengatakan Rajab adalah bulannya Allah, bulan di mana kita dituntut untuk memperbanyak istighfar. Ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar, bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan untuk memperbanyak permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebagian ulama mengatakan bahwa kita dianjurkan selama bulan Rajab pagi dan sore untuk
membaca doa Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya, yang artinya adalah Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku, warhamni, ya Allah kasihanilah aku, berilah kasih sayangmu kepadaku, watub alayya, dan juga ya Allah terimalah taubatku. Para ulama mengatakan barang siapa yang setiap pagi dan sore membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya selama bulan Rajab, pagi 70 kali dan sore 70 kali, lam tamassan naru jildan, maka insya Allah tidak akan terkena api neraka. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkan daripada doa tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, juga di bulan Rajab merupakan bulan yang istimewa khusus untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Rajab menjadi istimewa untuk Rasulullah? Karena di bulan Rajablah ada satu peristiwa penting, satu kejadian penting yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah untuk bisa langsung bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa tersebut diabadikan dalam Al-Quran yang kita mengenalnya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperlihatkan oleh Allah betapa agung, betapa besar cintanya Nabi kepada kita sebagai umatnya sallallahu alaihi wasallam. Karena garis besar daripada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi dipanggil oleh Allah untuk bertemu langsung dengan zatnya Allah, yang para ulama mengatakan bila kaifin, kita tidak bisa bertanya seperti apa pertemuannya, karena itu adalah ranahnya Allah. Tugas kita, kewajiban kita dengan peristiwa Isra Mi'raj adalah meyakini dan membenarkan kejadian tersebut karena diabadikan dalam Al-Quran. Caranya seperti apa, kaifiyahnya seperti apa, itu adalah ranahnya Allah fi qudratillah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperlihatkan Allah kepada kita dalam peristiwa Isra Mi'raj diantaranya adalah satu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu perintah, memberikan satu tugas kepada Nabi untuk menjalankan perintah sholat fardu sehari semalam 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tapi perlu diketahui semua bahwa perintah Allah untuk menjalankan sholat itu pertama kali diberikan kepada Nabi bukan 5 waktu, tapi 50 waktu sholat. Bukan 50 rakaat, tapi 50 waktu sholat. Coba kita membayangkan, kita berandai-andai, seandainya betul kita diberikan perintah oleh Allah sholat sehari semalam 50 waktu, akan seperti apa kita? Tapi sebelum kita mengandai-andai, Rasul sudah memikirkan terlebih dahulu bahwa umatnya tidak akan pernah mampu dalam sehari semalam menjalankan sholat 50 waktu sehari semalam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk dikurangi. Ya Allah, jangan 50, ya Allah, umatku tidak akan mampu.
Coba kita diperlihatkan betapa agung, betapa besar cinta Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Mulailah Nabi mencoba untuk meminta keringanan kepada Allah. Dari mulai 50 waktu dikurangi 5, 45. Nabi masih meminta, ya Allah masih terlalu banyak itu 45. Dikurangi lagi 5 menjadi 40. Masih terlalu banyak ya Allah, 35. Banyak ya Allah, 30, 25. Nabi terus meminta kepada Allah untuk dikurangi sampai kemudian tersisa 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Setelah tersisa 5 waktu, Rasul bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa mengatakan, wahai Rasulullah, umatku, kata Nabi Musa, yaitu Bani Israel, mereka secara fisik lebih kuat daripada umatmu. Itu mereka menjalankan 5 waktu sholat sehari semalam tidak mampu. Artinya mintalah kembali kepada Allah untuk dikurangi jangan 5 waktu. Tapi apa kata Nabi? Mendengar usulan Nabi Musa, saran daripada Nabi Musa alaihi salam untuk meminta diringankan kembali dari 5 waktu, Nabi berkata, qad istahyaitu min rabbi, aku sudah malu kepada Tuhan, aku sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala meminta dikurangi dari 50 sampai 5 waktu. Kalau kita melihat diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah 50 waktu sholat untuk Nabi itu tidak menjadi masalah, itu ringan. Banyak keterangan-keterangan dalam hadis seperti apa ibadahnya Rasulullah. Dalam satu hadis diterangkan bahwa Nabi itu ketika malam hari menjalankan sholat hatta tawarromat qadamah, sampai 2 kaki beliau bengkak. Padahal Nabi adalah manusia yang maksum, manusia yang sudah dijamin surganya oleh Allah, yang tidak ada dosa. Tapi bentuk syukurnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan sholat malam, sholat sunnah, sampai kakinya apa? Bengkak. Artinya kalau Nabi menakar diri Nabi sendiri, 50 waktu sholat adalah perintah yang ringan untuk Nabi sendiri. Tapi yang dipikirkan Nabi bukan diri sendiri Nabi. Yang dipikirkan, yang diperhatikan adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita semua. Dan disinilah kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala betapa agung, betapa besar daripada cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Nah, kita sebagai umat yang sudah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad di hadapan Allah, dari perintah 50 sampai tersisa 5 waktu, tinggal bagaimana kita menyikapi, tinggal bagaimana kita melihat daripada perintah tersebut. Hadirin rahimakumullah. Juga di dalam peristiwa Isra Mi'raj kita melihat ayat Al-Quran yang tadi saya baca, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang mengisrakan, yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Redaksi Al-Qur'annya adalah bi'abdihi. Banyak ulama bertanya, kenapa Allah Ta'ala menggunakan bi'abdihi, hambanya, bukan kok diganti dengan redaksi lain subhanalladzi asra binabiyyihi, maha suci Allah yang mengisrakan nabinya, atau subhanalladzi asra birasulihi, dengan rasulnya, atau subhanalladzi asra bihabibihi, maha suci Allah yang mengisrakan kekasihnya. Kenapa kok redaksi dalam Al-Quran subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Di antara jawaban para ulama,
Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak tersesat seperti halnya umat-umat Nabi yang lain. Yang mana umat Nabi yang lain ketika melihat satu keajaiban, melihat satu hal yang tidak biasa dari para nabinya, sampai mengkultuskan mereka bukan nabi. Contoh kaum Nasrani, mereka melihat nabi mereka itu Nabi Isa alaihi salam bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, bisa membuat burung daripada tanah liat, bisa menyembuhkan orang yang buta dari kecil. Sampai takjubnya mereka kepada nabi mereka mengatakan bahwa Isa ibnullah, Isa adalah anak Allah. Makanya Allah Ta'ala tidak menginginkan umat Nabi Muhammad menjadi umat-umat Nabi yang lain yang cintanya mereka kepada nabinya sampai terlewat batas. Oleh karena itu dibatasi, seberapapun cintanya kita kepada nabi, seperti apapun hal yang menakjubkan ada pada Nabi Muhammad, masih pada batasan nabi adalah abduhu, nabi adalah hambanya Allah, bukan ibnullah, bukan anaknya Allah. Makanya di dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdihi, Allah Maha Suci Allah yang mengisrakan hambanya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kenapa kok redaksinya abdihi, hamba? Karena ketika disebut yang diisrakan adalah seorang hamba, yaitu Nabi Muhammad, maka di situ kita melihat yang diisrakan adalah jasadan wa ruhan. Hamba itu terdiri daripada jasad dan juga ruh. Ini menjawab tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan, apakah yang diisrakan oleh Allah adalah ruhnya Nabi Muhammad saja. Di sini terjawab bahwa yang diisrakan oleh Allah bukan hanya ruhnya Nabi Muhammad, tapi yang diisrakan adalah jasadan wa ruhan, jasad dan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbalut dalam kalimat abdihi, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat ini juga, ayat ini juga Allah Ta'ala menggunakan redaksi subhanalladzi asra bi abdihi lailan, bukan menggunakan redaksi bi abdihil laila. Kenapa? Perbedaan antara lailan dengan al-laila. Kalau al-laila itu adalah waktu dari mulai terbenamnya matahari sampai terbit fajar, itu al-laila. Seluruh malam, sepanjang malam itu al-laila. Tapi kalau lailan menggunakan tanwin atau dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan isim nakirah, lailan itu adalah satu waktu di waktu malam. Entah ba'dal maghrib, ba'dal isya, pertengahan malam ataupun di akhir malam. Artinya di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi bukan sepanjang malam, tapi hanya sedikit di waktu malam. Apa artinya? Karena memang Allah ingin menunjukkan kepada kita, linuriyahu min ayatina, untuk aku tunjukkan, kata Allah, sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kuasa Allah memperjalankan hambanya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, di malam hari yang sangat singkat, perjalanan yang sangat jauh dari Makkah yaitu Masjidil Haram menuju Palestina yaitu Masjidil Aqsa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, yang mungkin waktu itu orang tidak banyak yang tidak percaya. Bagaimana mungkin Mekah Palestina pulang pergi dilakukan dalam waktu yang sangat singkat?
Makanya ketika Nabi Muhammad pulang daripada Isra Mi'raj, banyak orang-orang yang kemudian murtad, kemudian tidak mempercayai lagi Nabi sebagai seorang nabi. Karena kata mereka berhalusinasi, masa iya dari Mekah Palestina, kemudian Palestina Mekah dilakukan dalam waktu yang sangat sedikit. Lah itulah daripada tugas kita hanya mengimani saja, membenarkan saja tentang kejadian Isra Mi'raj, seperti apa caranya, seperti apa kaifiahnya, itu adalah mutlak qudratullah, itu adalah mutlak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara tujuan Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina, untuk aku tunjukkan tentang sebagian kecil daripada tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kejadian Isra Mi'raj agar kita lebih mengimani kembali, agar kita bisa membenarkan kembali tentang kejadian Isra Mi'raj, dan juga untuk merefleksi daripada perintah salat. Seperti apa perintah salat? Tidak seperti perintah-perintah yang lain. Kalau perintah yang lain seperti perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, dan perintah yang lain, Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril membawa ayat, membawa wahyu turun ke bumi. Perintah zakat, malaikat Jibril disuruh oleh Allah turun. Puasa pun demikian, tapi khusus untuk sholat tidak ada wasit, tidak ada wasitoh, tidak ada perantara, tapi langsung perintah itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saking besarnya daripada perintah salat tidak gugur dengan keadaan apapun. Ketika kita sebagai muslim mukallaf dalam keadaan apapun, tidak gugur perintah salat. Yang sehat wajib salat, yang sakit pun tetap wajib salat, yang di rumah wajib salat, kemudian yang musafir pun tetap wajib apa? Salat. Ada air wajib sholat, tidak ada air pun tetap berkewajiban untuk melaksanakan apa? Sholat. Berbeda dengan ibadah yang lain. Puasa, ada udzur bagi musafir boleh tidak puasa, orang yang sedang hamil boleh tidak puasa, yang menyusui boleh tidak puasa, yang sedang sakit boleh tidak puasa, yang zakat diwajibkan hanya mereka yang punya harta saja. Haji pun demikian, hanya diwajibkan bagi orang yang punya harta. Tapi sholat tidak memandang apakah dia kaya miskin, tetap berkewajiban apa? Melaksanakan sholat. Makanya disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiangnya agama. Sebuah bangunan diibaratkan ada tiang. Lah, tiang ini adalah sholat. Barang siapa yang menjalankan sholat, maka dia seperti sedang mendirikan agamanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, sama halnya dengan dia sedang menghancurkan agamanya sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, mudah-mudahan kita semua terus diberi taufik oleh Allah, diberi inayah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus istiqomah bisa melakukan sholat 5 waktu. Amin Allahumma. Dengan istiqomah, dengan berjamaah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi nahmaka wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarsallallahu alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wa dunyal akhirah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fil ridha wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna min khulafa amrak wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat fid din wal akhirah. Amin Allahumma amin.
Kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.